Shalom, bertemu kita sekali lagi di dalam renungan singkat kita pada hari ini. Dan hari ini kita ingin belajar berkaitan dengan bulan Kislew. Setiap bulan adalah musim profetik yang baru, dan orang Israel memulakan setiap bulan merayakan perayaan buah sulung yang dikenali sebagai Rosh Kadesh, dengan membawa persembahan kepada Tuhan sambil mendengar apakah arahan Tuhan untuk bulan itu. Dan ini biasanya dilakukan sebagai menghormati Tuhan. Ya, di setiap awal bulan mereka membawa persembahan ini, dan tujuannya adalah agar kehidupan mereka selari dengan kehendak dan rencana Tuhan. Ya, dengan melakukan persembahan itu mereka akan menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Tuhan. Bulan Kislew adalah bulan yang ke-9 ya menurut kalender Ibrani. Dan pada bulan ini kita ingin mendengar apakah yang Tuhan ingin kita ketahui ataupun yang Tuhan ingin kita pelajari di dalam bulan Kislew ini. Ya, secara alami bulan Kislew adalah bulan kegelapan. Namun di dalam bulan ini ada cahaya yang bersinar di dalam kegelapan itu. Dan definisi kegelapan adalah ketidakhadiran sebuah cahaya, atau darkness is absence of light. Ada sebuah perayaan yang dirayakan yang dipanggil sebagai perayaan Hanukkah oleh orang Israel. Dan di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-12 kita melihat di sini bahwa Yesus katakan, "Akulah cahaya dunia. Orang yang mengikutiku tidak akan berjalan dalam kegelapan, tetapi akan mempunyai cahaya hidup." Di dalam bulan Hanukkah ini, yang juga dalam arti kata yang lain bahwa bulan ini adalah bulan perayaan cahaya, di mana cahaya itu bersinar di dalam kegelapan. Perayaan ini adalah perayaan yang juga sama artinya sebagai perayaan Christmas. Ya, di mana Yesus sendiri juga merayakan perayaan Hanukkah yang menyatakan bahwa kehadirannya di bumi ini merupakan cahaya itu sendiri. Nah, di dalam Matius 5 ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-16 berkata, "Kamu adalah cahaya dunia ini. Biarlah cahayamu juga bersinar di hadapan orang ramai, supaya mereka melihat cahayamu ataupun perbuatanmu yang baik, lalu memuji Bapamu yang di surga." Inilah perayaan yang kita rayakan, yaitu perayaan Christmas. Ya, di bulan Desember ini, ya, di mana kita merayakan Christmas yang kita sebut sebagai perayaan kelahiran Tuhan Yesus. Biarlah cahaya kita bersinar di dalam kegelapan dan menerangi banyak orang. Dan hal yang kedua yang kita pelajari di bulan Kislew adalah bulan kandungan. Di dalam Lukas 1 ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-33 berkata, "Seterusnya malaikat itu berkata kepadanya, 'Jangan takut hai Maria, karena engkau telah diredai Allah. Engkau akan hamil dan melahirkan seorang anak lelaki. Engkau hendaklah menamai dia Yesus. Dia akan menjadi mulia dan dia akan digelar anak Allah yang maha tinggi. Tuhan Allah akan mengaruniai takhta Daud, nenek moyangnya, kepadanya. Dia akan merajai keturunan Yakub untuk selama-lamanya, dan kerajaannya berkekalan.'" Pada bulan Kislew inilah malaikat Tuhan mendatangi Maria untuk menyampaikan kehamilannya melalui kepenuhan Roh Kudus sehingga ia mengandungkan Yesus Kristus. Dan pada bulan ini, marilah kita sebagai anak-anak Tuhan meminta agar Roh Tuhan itu memenuhi kehidupan kita, sehingga dalam hidup kita, ya, dalam hati kita mengalir sebuah aliran air kehidupan. Ia akan membasahi setiap hidup kita, membasahi kegersangan ataupun tempat-tempat yang tandus di dalam hidup kita, sehingga kita akan membuahkan
ataupun melahirkan hal-hal yang baik, yang mendatangkan kesuburan, yang mendatangkan kebaikan demi kebaikan dalam hidup kita, dan orang-orang di persekitaran kita dapat menikmati buah roh yang kita lahirkan. Dan di dalam bulan ini juga dikatakan bahwa bulan untuk mendapat pernyataan yang baru daripada Tuhan. Ya, di dalam bulan ini yang dikatakan ya sebagai bulan kegelapan, orang-orang Israel menganggap bulan ini sebagai bulan untuk mendapat mimpi dan pernyataan ya di dalam penglihatan semasa tidur. Dan kebanyakan di dalam Taurat yang dibacakan oleh orang Israel, ya pada sepanjang bulan ini mereka di situ banyak menyebutkan tentang penglihatan-penglihatan yang dimimpikan oleh beberapa tokoh-tokoh Alkitab. Ya, contoh yang lain yang dapat kita lihat yaitu ketika Yakub yang mendapat mimpi di mana dia bermimpi bahwa dia melihat tangga yang menuju ke surga di mana malaikat turun naik di situ. Dan juga di dalam bulan itu dinyatakan bahwa Yusuf ya mendapat mimpi tentang sebuah masa depan, apa yang terjadi kepada dirinya dan keluarganya. Dan di situ juga dinyatakan bahwa Firaun bermimpi tentang apa yang bakal terjadi kepada Mesir, ya, dan hal-hal yang lain berkaitan dengan mimpi. Maka pada bulan ini adalah bulan yang sangat penting kita memahami apa yang menjadi rencana Tuhan untuk masa ke depan kita. Ya, kita harus mengerti dan kita meminta pada bulan ini untuk kita mendapat pernyataan-pernyataan ilahi. Ya, bagaimana dan apa yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan menuju pada tahun-tahun ke depan. Ya, supaya kita tahu strategi apakah yang harus kita lakukan. Ya, bagaimana kita dapat menjadi berhasil dengan mendapat pernyataan, dan dengan pernyataan itu kita tahu apa yang harus kita kerjakan. Ya, pada bulan inilah biarlah cahaya kita bersinar. Ya, biarlah kita mengandungkan buah-buah roh dan kita melahirkan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Bahkan di bulan ini juga biarlah pernyataan yang ilahi turun dalam hidup kita untuk kita kerjakan. Dan kita ketahui apa yang harus kita lakukan untuk hari-hari dan tahun ke depan yang akan kita nikmati. Dan dengan itu, marilah kita merayakan pada bulan ini, pada bulan Hanukkah, yaitu kelahiran Tuhan Yesus. Dan kita akan menikmati hal-hal yang baik yang kita akan kerjakan pada tahun-tahun mendatang. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.